Perempuan, salah satu makhluk yang paling sulit dimengerti di muka bumi ini. Jadi, dulu itu gua pernah pacaran satu kali. Dan kalau gak salah, sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Tetapi, selama masa pacaran itu, gua gak pernah sengaja ketemuan atau ngajak jalan dia sama sekali. Paling juga kayak ketemu secara gak sengaja di sekolah atau di jalan. Itu juga kalau gua ketemu sama dia, itu tuh sama-sama nundukin kepala. Ya, intinya sama-sama pemalu lah. Dan bisa dibilang gue itu dulu introvert. Emangnya sekarang lu udah nggak introvert, Bang? Ya, kalau sekarang udah mendingan lah, nggak terlalu introvert banget kayak dulu. Nah, karena gue dulu itu lumayan introvert, alhasil skill sosialisasi gue itu bisa dibilang jelek banget. Kalau dihitung pakai bintang, mungkin sekitar bintang 2 kali ya. Soalnya gue itu lebih banyak dengerin teman-teman gue ngobrol daripada diri gue sendiri yang ngobrol. Dan gue itu ngomong cuman yang penting-penting doang. Terus bang, apakah lu gak bisa ngobrol kayak biasa bang? Sebenarnya bisa-bisa aja, malahan kadang bisa berubah jadi ekstrovert kalau ngobrolnya sama yang udah benar-benar dekat. Nah, skill sosialisasi gue ini bisa lebih jelek lagi kalau gue ngobrol sama cewek. Contoh nih, kalau gue kerja ke kelompok terus ada cewek, gue itu udah kayak patung. Kecuali kalau diminta pendapat. Kenapa bisa gitu? Ya, gue juga gak tahu kenapa bisa gitu. Lah, terus itu lu bisa pacaran gimana ceritanya? Gini ceritanya. Jadi, jujur aja, gue ini orangnya gak pekan. Dan waktu itu, gue dikasih tahu sama sahabat gue yang cewek. Ya, intinya tuh ada cewek yang ngodein gue lewat status. Gue tuh awalnya gak tahu yang dimaksud statusnya itu diri gue. Ya, gue abaikan aja gitu kan. Ya, emang sih dia minta save nomor dia ke gue. Tapi gue gak mikir sampai dia tuh suka sama gue. Kenapa? Karena gue ini orangnya bisa dibilang tertutup banget sama cewek. Dan gak pernah deket cewek sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun gue gak pernah berani deketin cewek duluan. Bang, lu bukan gay kan? Nah, ini nih salah satu pertanyaan yang sering gue dapat. Bahkan teman-teman gue sekalipun pernah bilang gue gay. Kambing emang. Nih ya, gue kasih tahu. Gue itu suka sama cewek. Cuman gue itu gak jago kalau soal deketin cewek. Itu aja anjir. Bukan gua gay ya kambing. Nah, mulai dari dia ngode ke gua, lama-kelamaan gue tuh chatan sama dia. Jujur aja, gue juga gak tahu apa aja yang harus dibahas kalau chatan sama cewek. Seingat gua waktu itu ya, yang dibahas itu cuman kayak kegiatan di sekolah, nanya dia lagi ngapain, ya yang kayak gitulah intinya. Makanya gue itu sering banget kehabisan topik. Jadinya chatan juga cuman sebentar gitu. Kadang gue tuh suka heran sama orang yang chattingan atau ngobrol sama cewek. Kok bisa panjang banget topiknya? Gue kadang suka mikir, mereka ini bahas apaan sih? Bahas perekonomian dunia? Apa gimana? Kalian kalau pacaran bahas apaan sih? Kita bahas perekonomian dunia, bre. Nah kan, apa kata gue juga? Makanya bisa panjang banget topiknya. Karena gue udah sering chatan sama dia, entah kenapa di otak gue tiba-tiba kepikiran, tembak aja gak sih? Kayaknya bakalan langsung diterima. Dan ya, selamat buat kalian nebak gue diterima. Kalian berhasil mendapatkan uang senilai 100 juta rupiah. Tapi dipotong pajak 100%. Yeay, jadinya 0. Karena gue introvert, gue nembaknya itu nggak langsung blak-blakan. Jadi gue itu nembaknya dengan menggunakan sebuah video yang ada di YouTube. Yaitu, gue suruh dia nonton Kotonoha no Niwa menit 34 detik 28 kalau gak salah. Dan please buat kalian ya, jangan search videonya. Setelah gue diterima sama dia, ya udah hubungan gue gak ada bedanya sama sekali kayak pas masa-masanya PDKT. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue itu gak pernah ketemuan sama dia, apalagi nyentuh dia. Ya intinya cuma chatting doang. Tapi ada satu masalah pada diri gue, yaitu gue kadang terlalu sibuk sama diri gue sendiri. Dan entah kenapa pas gue mulai pacaran, tiba-tiba FYP TikTok gue muncul sama larangan-larangan pacaran. Gue jadi merasa bersalah pas nonton beberapa video kayak, kalau misalnya kalian benar-benar suka sama cewek, kalian tuh gak akan ngajak dia pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu ngerugiin banget pihak ceweknya. Ya intinya banyaklah video lain tentang larangan pacaran. Dan ini tuh ngebuat gue mikir 2 kali. Terus karena gue itu kadang terlalu sibuk sama diri gue jadi ngerasa kasihan sama dia yang harus selalu menghubungi gue duluan. Jadinya tuh kayak dia jalanin hubungan satu arah dan guanya ini terlalu bodo amat.
Wah parah banget lu Bang. Iya dah aku salah. Sebenarnya bukan bodo amat sih, tapi gue tuh gak terlalu bisa nyari topik pembicaraan. Karena emang skill sosialisasi gue itu ampas banget, apalagi sama cewek. Yang alhasil ngebuat itu tuh jadi percakapan yang singkat. Karena gue ngerasa kasihan sama dia dan guanya yang terlalu bodoh plus gak ngerti soal pacaran waktu itu, gue pun membuat keputusan yang bulat, yaitu buat menyudahi hubungan itu. Alasan utamanya itu ya tadi, karena gua ngerasa kasihan sama dia yang terus berusaha ngejalanin hubungan itu sama gua. Tapi guanya sendiri gak ada perubahan waktu itu. Gua gak selingkuh, gua gak nyari cewek lain, tapi emang sifat gua kayak gitu waktu itu. Gua pun putusin dia lewat sebuah pesan teks di tengah malam yang sunyi tanpa ada suara yang mengganggu. Gua sendiri udah lupa sama teksnya dan gue juga udah lupa balasan dia itu apaan. Ya intinya udah putus gitu lah. BTW gue itu pacaran pas kelas 3 SMP, umur 15 tahunan. Yang dimana ini tuh lagi masa-masanya pendewasaan lah. Gue pacarannya itu cuman bertahan selama 2 bulan. Dan setelah gue putus, gue tuh jujur aja awalnya gak bisa move on sama dia waktu itu. Mungkin butuh sekitar 1-2 bulanan untuk bisa move on. Dan gue gak pernah pacaran lagi sampai saat ini. Kurang lebih udah sekitar 4-5 tahunan selama gua waktu itu pacaran. Sahabat-sahabat gua yang cowok gak ada yang tahu sama sekali, kecuali sahabat cewek yang gue ceritain di awal, karena dia juga deket banget sama mantan gua. Sahabat-sahabat gua yang cowok ini, mereka itu tahu gua pacaran karena waktu itu kita taruhan kalau tim ML yang kita dukung menang, yang kalah itu harus post foto cewek. Dan dari situlah mereka tahu kalau gua pernah pacaran. Tapi waktu itu gue udah putus sama dia sekitar beberapa bulanan gitu kalau tidak salah. Ya kalian bisa nyimpulin sendiri lah, tertutup apa diri gue waktu itu. Setelah lu putus ngapain bang? Ya intinya gue ngejalanin hari-hari gue seperti biasanya. Dan karena waktu itu coronavirus, tapi coronanya itu udah agak mendingan gitu. Dulu gue itu sering lari pagi. Dan tadinya bokap gue tuh pernah kepikiran buat masukin gue ke Akmil. Tapi setelah gue mau masuk SMA, ternyata gue -2/3. Anjir emang. Thank you buat yang udah nonton. Gua harap semoga kalian semua di sini mendapatkan pasangan yang terbaik buat kalian. Pasangan yang gak cuma mau ditemani pas bahagianya doang, tapi juga mau ngerangkul kalian pas dunia lagi berat-beratnya. Bukan cinta satu arah, yang dimana cuma kalian sendirian yang berjuang, cuma kalian sendirian yang sibuk nyari topik, dan cuma kalian sendirian yang ketakutan bakal kehilangan. Hubungan itu tentang kita yang dibangun sama 2 orang. Kalau cuma kalian doang yang lari sedangkan dia diam di tempat atau bahkan ngejauh, itu bukan berjuang, tapi menyiksa diri. Kalian itu berharga, kalian layak mendapatkan seseorang yang bakal megang tangan kalian balik saat kalian genggam. Seseorang yang tahu cara bersyukur karena udah milikin kalian di hidupnya. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah komen di video pertama gue. Dan ternyata itu tuh udah sekitar 1 tahunan. Dan gue juga mutusin buat lebih konsisten upload lagi di bulan-bulan ini mungkin, atau seterusnya. Seenggaknya sekitar 1 video panjang per bulan dan beberapa video shorts. Dan gue tuh bakal fokusin di platformnya itu antara Instagram, TikTok, sama YouTube Short. Tapi kemungkinannya lebih di TikTok sih mungkin. Ya kalian bisa follow aja Instagram gua, TikTok gua. Dan sekali lagi gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ataupun udah komen. Dan jangan lupa untuk beribadah apapun agama kalian. See you in the next video.